Shalom, selamat pagi anak-anak. Oke, sudah siapkan hari ini? Kita akan memulai hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala. Kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, bersyukur pada Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Suatu hari ada sebuah keluarga yang sedang pergi berekreasi. Mereka pergi berjalan-jalan bersama dengan mengendarai sebuah mobil. Dalam mobil ini ada satu keluarga yang akan pergi ke taman safari. Mereka akan berekreasi melihat binatang-binatang yang ada di sana. Nah, siapa yang suka berekreasi? Pasti anak-anak semua suka berekreasi. Bu Sur juga suka loh berekreasi. Namun saat ini keinginan untuk berekreasi ditunda dulu ya. Karena keadaan masih berbahaya. Ada virus corona. Nah, keluarga ini berjalan lurus mengikuti arah jalan raya sampai tiba di tempat rekreasi yang bernama Taman Safari. Nah, Taman Safari itu ada macam-macam binatang loh teman-teman. Ya, ada yang tahu? Di sini ada panda. Ya, ada binatang panda. Ada binatang kuda poni. Ada harimau putih. Ada juga gajah. Gajah yang berbadan sangat besar. Nah, ada juga di dalam kebun binatang itu hewan kecil yang suka bunyi kakak, kakak. Apakah itu? Itu adalah katak. Nah, ada katak juga. Wah, ternyata dalam taman safari itu ada banyak binatang. Keluarga tadi ada satu anak laki-laki yang bernama Tony. Dia sangat mengagumi binatang-binatang itu. Dia berkata, wah ternyata binatang ciptaan Tuhan itu banyak sekali ya. Nah, dalam perjalanan dia mendengar ada suara. Wah, dia mendengar suara itu. Suara apa itu ya? Dia merasa seperti suara anak kucing. Lalu si Tony bilang, Papa, tolong turun sebentar, Pak. Aku mendengar suara anak kucing yang sedang kesakitan. Kata papanya, Tony, kita tidak boleh turun di tengah jalan taman safari ini karena binatangnya dilepas liar. Itu sangat berbahaya. Tapi Tony bilang, tolong Pak, sebentar saja berhenti. Karena aku mendengar ada suara yang kesakitan. Papanya segera berhenti sebentar. Tapi Papa bilang begini, baik, tapi Tony tidak boleh keluar dari dalam mobil ya. Kita lihat saja dari dalam mobil. Baik, Pak. Si Tony melihat sekeliling. Anak-anak tahu ternyata suara itu ada persis di samping kaki mobil. Ban mobilnya itu. Nah, ternyata suara itu dari suara anak harimau kecil. Anak harimau kecil yang sedang kesakitan. Kakinya terluka. Kena kawat yang menjadi pagar di taman safari itu. Wah, kakinya berdarah. Si harimau ini terus mengaum. Karena masih kecil, jadi suaranya masih seperti suara anak kucing.
Nah, ini sangat berdarah, darahnya banyak sekali. Si Tony melihat sangat kasihan. Tiba-tiba, tanpa izin, si Tony buka pintu mobilnya, jebret. Nah, buka pintu mobil, dia lari. Lalu dia mengambil anak harimau. Si papa Tony berteriak, "Tony, kamu mau kemana?" Tony tidak membiarkan. Dia lari, diambilnya anak harimau itu, lalu masuk lagi ke dalam mobil. Dia berkata, "Papa, kasihan sekali bayi harimau ini. Dia kakinya sedang berdarah, terluka." "Tony, itu adalah bahaya, keadaan bahaya. Kenapa kamu melanggar perintah papa, aturan papa? Maafkan aku, papa. Bolehkah kita membawa anak harimau ini?" "Tidak bisa, Tony. Itu tempatnya di sini, di Taman Safari." Tapi si Tony merasa sedih dan dia memohon, "Tolong papa, setelah harimaunya sembuh pasti kita kembalikan lagi ke sini." Si anak harimau ini terus mengaum. Dia merasa kesakitan. Si Tony sampai nangis. "Kasihan papa, anak harimau ini nanti mati kalau anak harimau ini tidak kita pelihara, tidak kita rawat." Si papa langsung merasa iba. Lihat Tony yang menangis. Akhirnya dengan berat hati, si papa mengizinkan Tony membawanya pulang. Setelah dibawa pulang, di rumah Tony merawat anak harimau ini dengan baik, dikasih obat, dikasih makan. Anak-anak tahu apa makanan harimau? Wah, pinter. Ada yang jawab makanannya adalah daging. Nah, dikasih daging, dirawat dengan baik. Lama-lama anak harimau ini tumbuh, sembuh, dan ternyata anak harimau ini semakin lama semakin tumbuh menjadi besar. Si papa merasa khawatir karena harimau adalah binatang buas yang tidak seharusnya dipelihara. Si papa mengatakan kepada Tony, "Sudah waktunya harimaumu itu dilepaskan di Taman Safari supaya dia bisa bertemu keluarga." Tapi Tony merasa sedih. "Tuh papa, kenapa harimauku itu harus dilepaskan ke Taman Safari?" "Tony, bila kamu dipisahkan dari papa dan mama, bagaimana?" Papa Tony berkata seperti itu. "Aku pasti sedih, papa." Akhirnya Tony mau melepaskan harimau kesayangannya itu ke Taman Safari. Pagi-pagi, papa dan Tony berangkat mengendarai mobil, membawa anak harimau itu ke Taman Safari-nya. Tiba di situ, Tony menaruh harimaunya. "Harimau, sekarang kamu boleh berkumpul bersama mama papamu. Ya, selalu ingat aku menyayangimu." Dengan berat hati, Tony lepas anak harimau itu. Anak harimau ini langsung tiba dia lari dan melihat Tony. Dia lari pergi ke teman-temannya. Wah, merasa senang sekali ya ada teman-temannya di dalam Taman Safari itu. Akhirnya Tony, hari ke hari Tony merasa terbiasa. Tahun berganti tahun, si Tony sudah tumbuh menjadi besar. Tony juga rindu. Wah, sudah lama aku tidak pergi ke Taman Safari. Bagaimana ya keadaan harimau kecil dulu? Nah, setelah itu Tony pergi ke Taman Safari bersama teman-teman. Waktu itu adalah waktu perpisahan kelas. Nah, waktu itu Tony sangat senang sekali. Dia berharap, "Aduh, semoga aku bisa bertemu dengan harimau dulu." Nah,
Ternyata setelah tiba di taman safari, Tony tidak menemui harimau yang dia pelihara dulu. Dia sangat kecewa. Tapi malam itu Tony dan teman-temannya memutuskan untuk menginap di sebuah tempat camping. Nah, tanpa sengaja Tony berjalan-jalan ya untuk mencari udara segar. Tony jalan-jalan, akhirnya si Tony itu tersesat. Tersesat di tengah hutan. Waktu itu malam-malam, hari sudah gelap. Wah, Tony sendirian dalam hutan. Aduh, ketakutan. Di sana ada suara ada suara wah, Tony merasa sangat takut. Tiba-tiba dia mendengar ada suara langkah kaki. Itu suara harimau. Bagaimana Tony ya? Apa yang terjadi dengan Tony? Di tengah hutan itu ada harimau. Harimau Tony sangat merasa takut sekali. Takut Tuhan. Tony, aku Tuhan. Ada harimau. Harimau itu mendekat. Tony bilang, ampun harimau, ampun. Harimau itu sangat besar, tubuhnya gendut. Nah, dia bilang, ampun harimau, ampun. Tony merasa, aduh, aku pasti dimakan harimau. Aku akan dicakar, dicabik-cabik, dimakan. Bagaimana ini? Dalam hatinya Tony seperti itu. Ampun Tuhan, ampun, tolong aku Tuhan. Tony juga sambil berdoa. Nah, ternyata anak-anak tahu apa yang dilakukan harimau itu. Harimau itu hanya mengendus-endus dan menjilat-jilat Tony. Dia merangkul-rangkul dengan tangan kakinya, dielus-elus Tony seperti ini. Tony kaget. Kenapa harimau ini tidak makan aku ya? Sambil merem, dia malah menjilat aku dan elus-elus badanku. Tony buka mata. Ternyata dia ingat itu adalah harimau yang waktu kecil dipelihara Tony. Harimau itu mau mengucapkan terima kasih loh kepada Tony. Tony setelah dielus-elus, Tony diajaknya, diseretnya pelan-pelan, dibawanya ke tempat teman-temannya. Dia berterima kasih melewat mengajak Tony untuk kembali ke jalan ulang, bergabung dengan teman-temannya, tidak memakannya. Itu harimau bisa berterima kasih kepada manusia. Nah, anak-anak, begitu juga kita anak-anak Tuhan, kita juga harus tahu berterima kasih kepada orang lain, terlebih-lebih kepada Tuhan. Terima kasih kepada mama papa kita yang sudah menjaga kita dengan baik. Setiap kali kita diberi orang, ditolong orang, kita harus mengucapkan terima kasih. Jangan sampai seperti orang-orang Israel yang selalu bersungut-sungut kepada Tuhan, selalu bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, ya, tidak tahu berterima kasih atas penyertaan Tuhan. Tetapi kita harus seperti harimau, walaupun itu binatang jahat, tapi harimau itu tahu berterima kasih. Ingat, anak-anak harus selalu berterima kasih kepada orang yang telah menolong, kepada mama, papa, terlebih-lebih kepada Tuhan Yesus. Oke anak-anak, sekian dulu cerita dari Bu Guru. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi semua. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkati mama papa kami Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan mama papa yang baik, yang merawat kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.